Bismillahirrahmanirrahim. Dari huru-hara kiamat. Yang penting mah sekarang pastikan dulu tidak masuk ke dalam neraka jahanam. Yang penting mah saat ini ada garansi bahwa Allah memberikan ampunan. Jadi kalau analogi sederhananya begini, kalau ada orang ingin berbisnis ke luar negeri menggunakan kapal pesiar besarnya kayak Titanic misalnya, di tengah jalan kapal itu menabrak gunung es, tenggelamlah kapal itu, semua orang juga banyak yang ikut masuk ke dalam samudera, tinggallah misalnya kita yang selamat karena tadi sempat merangkai peti-peti yang isinya barang dagangan, emas, intan, permata itu kita rakit tadi sebelum kapalnya tenggelam sehingga menjadi satu nampan atau satu rakit sederhana. Akhirnya kita bertahan di atas susunan peti-peti kita itu. Kita nggak tahu setelah ini mau kemana, dibawa angin atau dibawa ombak kemana, tapi yang jelas kita selamat. Dalam kondisi bingung, persediaan makanan terbatas, kita sendirian, tiba-tiba ada sebuah kapal nelayan. Seorang nelayan yang tiba-tiba menghampiri kita dan menawarkan, Anda kalau mau selamat, oke, saya bawa ke sampai pulau yang terdekat. Tapi syaratnya ini semua barang dagangan nanti menjadi milik saya. Kira-kira dalam kondisi ini kita akan menerima tawaran itu atau tidak? Orang yang berakal sehat pasti akan menerima tawaran dari nelayan itu walaupun harus memberikan semua barang dagangan kepada si nelayan yang memberikan pertolongan. Kenapa? Yang penting mah selamat dulu. Cita-cita dia mau ganti rumah, beli mobil, kalau nanti untung misalnya dengan dagangannya itu dia kesampingkan semua. Yang penting mah sekarang selamat dulu. Sampai ke daratan, ke pulau terdekat. Perkara dagang bisnis bisa dibicarakan nanti lagi. Nah, itulah kira-kira kondisi manusia kelak pada hari kiamat. Mereka belum berpikir tentang masalah bidadari, belum berpikir tentang surganya nanti di level berapa, bintang berapa. Yang mereka pikirkan adalah yang penting mah sekarang mendapat ampunan Allah, selamat daripada siksa neraka jahanam, mendapatkan ketenangan di tengah huru-hara yaumal hisab. Makanya sampai-sampai Allah menggambarkan betapa mahal harga ampunan itu di dalam surat Az-Zumar ayat 47. Mungkin bapak-bapak bisa sambil mengecek ya, surat Az-Zumar ayat 47 agar terbayang oleh kita betapa mahalnya harga ampunan Allah kelak di hari kiamat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu laftadaw bihi min su'il 'adzabi yawmal qiyamah wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Walau anna lilladzina zalamu, kalaulah orang-orang yang zalim, yang durhaka kepada Allah saat di dunia, yang aniaya kepada sesamanya, kalaulah mereka nanti, orang-orang semacam ini yang membawa dosa banyak ini, kalaulah nanti di hari kiamat mereka memiliki harta sepenuh bumi dan semisalnya, berarti memiliki harta sepenuh 2 bola bumi. Kalaulah ada orang yang membawa harta sepenuh 2 bola bumi, kemudian dia diperlihatkan di hadapannya betapa mengerikan azab Allah, dia rela untuk menyerahkan 2 bola bumi yang isinya emas, intan, permata itu, yang penting bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 bola bumi isinya emas, intan, permata.
Pernah nggak kita membayangkan punya kekayaan sepenuh itu? Kita saja melihat Bill Gates dengan hartanya yang segitu banyak, kita udah pusing memikirkan berapa jumlah nolnya. Nah, di hari kiamat kalaulah ada orang lebih kaya dari Bill Gates berkali-kali menguasai 2 bola bumi yang semuanya adalah emas, intan, permata. Tapi ternyata kekayaan sebanyak itu dia rela untuk ditukar asalkan bisa selamat dari siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah akan diterima harta sebanyak itu oleh Allah? Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Dan nampak jelaslah bagi dia azab yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya, di luar ekspektasi manusia. Jadi kalaulah ada, dan ini enggak ada, kalau ini baru kalau saja, kalaulah ada orang memiliki harta sebanyak itu, Allah enggak akan terima tuh untuk menggantikan menebus siksa di hari kiamat. Apalagi memang kita semua ini nanti dibangkitkan, nggak ada yang membawa harta. Yang sekarang tanahnya berhektar-hektar, hari kiamat hilang semua. Kenapa? Karena setelah dia meninggal dibagi oleh ahli waris. Kalaulah dia punya harta, dibawa mati, masukkan liang kubur seperti istrinya Raja Namrud. Itu ditemukan jenazahnya istri Raja Namrud belum lama. Bajunya semuanya emas. Jadi masih utuh emasnya, cuman kecantikannya sudah memudar, tinggal tengkorak saja. Dibawa ke alam, ke liang lahat, ternyata pun tidak sampai ke alam barzakh, hanya berhenti di liang kubur saja. Harta tidak dibawa sampai hari kiamat. Maka inilah betapa mahal harta ampunan, harga ampunan Allah. Sampai-sampai di surat yang lain, surat Al-Ma'arij, Allah mengatakan, di surat Al-Ma'arij ayat 11 ya. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani. Ketika orang-orang yang durhaka kepada Allah melihat betapa beratnya siksa, mereka mengatakan nanti kepada Allah, ya Allah, kalaulah posisiku di dalam neraka itu bisa digantikan oleh anak-anakku saja, ya Allah, ambil anak-anakku saja. Atau bisa digantikan oleh kedua orang tuaku, mereka saja ya Allah yang dimasukkan ke sana. Atau barangkali bisa digantikan oleh kakak, adik, kerabat-kerabatku, mereka saja ya Allah yang dimasukkan, asalkan jangan aku. Ini orang paling egois nanti di hari kiamat siapa? Orang-orang zalim. Mereka rela mengatakan kepada Allah, ya Allah, anakku saja yang dimasukkan, orang tuaku saja dimasukkan, kerabatku saja dimasukkan, asalkan jangan maka hari ini yang lain agar di mute dulu Pak Admin. Seorang suami, kata Al-Hafidh Ibnu Katsir ya, seorang suami yang katanya cinta sama istri sehidup yang katanya cintanya bukan imitasi kan begitu. Tapi ternyata di hari kiamat Al-Hafidh Ibnu Katsir pernah menggambarkan bagaimana kondisi kiamat ketika suami istri ketemu di sana. Apa kata sang suami? Hei, kamu kan istriku. Kata istrinya, loh iya kamu suamiku. Tapi jangan diharap pertemuan mereka semesra Bibi Lung ketemu Yoko ya. Masih ingat nggak Bibi Lung ketemu Yoko? Dari jauh sudah kelihatan pakai low motion, ada diiringi lagu nang 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 nang. Lah itu Bibi Lung ketemu Yoko dulu ya. Tapi kalau hari kiamat itu suami istri ketemu, apa kata suaminya? Kamu istriku ya? Loh kamu suamiku. Aku dulu suami yang kayak apa menurutmu wahai istriku? Kata istrinya memuji-muji suaminya. Anda suami yang terbaik.
Anda suami yang paling perhatian, Anda suami yang paling memanjakan saya. Semuanya disebutkan kebaikan suaminya. Lalu suaminya mengatakan, kalau memang begitu wahai istriku, aku suami yang terbaik buatmu, aku punya satu permohonan. Bisa nggak kamu kan dulu banyak beramal soleh, murah senyum kepada tetangga, pahalamu nampaknya kok banyak. Share dong buatku satu biji sawi saja dari kebaikan yang kamu miliki. Satu biji sawi mithqala dzarrah. Dzarrah itu kalau misalnya kita di musola ya, ada karpetnya atau sajadah, kita pukul tuh karpet atau sajadah, pluk begitu ya. Lalu pakai senter, kita lihat itu ada debu-debu yang naik berterbangan. Itu namanya dzarrah. Lah, kebaikan sebesar debu-debu itu apa kata suaminya? Bagi dong walaupun sebesar biji sebesar atom. Kata istrinya apa? Wahai suamiku, kalau untuk yang ini sorry ya, aku tidak mungkin berbagi pahala walaupun sebiji dzarrah sekalipun buat kamu. Kenapa? Karena aku berharap satu biji dzarrah kebaikan yang dulu aku usahakan menjadi sebab Allah mengampunkan dosa-dosaku. Ya, Masya Allah, suami istri yang katanya hidup sehidup semati di dunia, ternyata di akhirat pun mereka tidak mau saling berbagi kebaikan dan pahala. Masing-masing sibuk dengan apa? Yang penting diriku yang terlepas dari siksa neraka. Nah, inilah mahalnya sebuah ampunan, mahalnya maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selagi masih ada waktu, ada umur, ada usia, mari kita jangan lelah mengejar ampunan Allah sebelum semuanya berakhir, karena waktu kita terbatas. Kita seringkali kalau istighfar dihitung. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kadang-kadang pakai tasbih digital. Udah berapa nih istighfar saya? Oh, udah dapat 1000. Cekrek, masukkan Instagram, di-upload. Like and share ya. Padahal dosanya dia nggak pernah ngitung. Makanya kalau sudah masalah-masalah semacam ini harusnya kita rahasiakan saja dah. Hubungan kita dengan Allah jangan dijadikan sebagai bahan untuk mencari fans atau like atau subscriber ya. Maka carilah ampunan Allah ini dengan sepenuh tenaga tanpa mengharapkan penilaian dan pujian manusia. Yang pertama yang kita usahakan agar mendapat ampunan Allah, Allah memberikan tawaran. Cara mendapatkan ampunan itu adalah dengan memperbanyak amal soleh. Allah menawarkan ini di mana? Di dalam surat Hud ayat 114. Allah menawarkan kalau kamu ingin dapat ampunan, maka perbanyak amal soleh. Bagaimana bunyi ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimis shalah wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Wa aqimis shalah, Allah mengatakan, dan laksanakanlah salat. Tarafayn nahar, pada dua sisi siang. Berarti ini salat-salat yang di siang hari. Wa zulafam minal lail, dan di waktu malam. Ini salat 5 waktu ya. Laksanakan salat 5 waktu, yang malam maupun yang siang. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Karena setiap perbuatan baik, amal soleh, ketaatan, ibadah, yudhibnas sayyi'at, akan menghapuskan dosa-dosa amal salah. Akan menggugurkan dosa-dosa kita. Menjadikan Allah mengampunkan kesalahan kita. Dalam sebab nuzul ayat ini, Imam Al-Bukhari meriwayatkan, dinukilkan oleh banyak para ahli tafsir tentang sebab nuzul ayat ini, bahwa dulu ada seorang sahabat. Ini sahabat ya, bukan orang biasa. Sahabat itu orang pilihan yang Allah memang pilih untuk menjadi tim sukses dakwahnya Nabi.
Makanya dari segi keimanan, oh tidak kaleng-kaleng. Dari segi kualitas perjuangan juga kualitasnya tentu bukan mainan. Sahabat terpilih. Tapi namanya sahabat juga manusia. Suatu hari sahabat ini dalam kondisi mungkin imannya agak turun, lagi kalau bahasa anak muda zaman sekarang lagi futur, lagi mungkin galau begitu ya. Lagi jalan di kota-kota Madinah dengan kondisi hatinya lagi futur, lagi galau, dia melihat seorang perempuan cantik melintas. Tiba-tiba saja keinginannya itu kuat sekali. Dia pun memeluk wanita itu dan menciumnya berkali-kali. Kira-kira dosa apa tidak ini kalau begini? Mencium wanita yang lewat di depannya, bukan istrinya, bukan adiknya, bukan ibunya. Ini wanita lewat aja kebetulan cantik, langsung dia peluk, dia ciumi. Setelah selesai, dia kemudian menangis, baru tersadar, ya Allah, apa ini kok bisa-bisanya saya melakukan hal yang sangat tercela semacam ini. Maka kemudian sahabat ini sambil menangis datang ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, saya barusan melakukan bla 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 bla. Ada tidak cara agar dosa-dosaku ini diampunkan Allah? Nabi tidak langsung menjawab, beliau diam hingga kemudian tidak lama turun surat Hud ayat 114. Dibacakan di hadapannya, laksanakanlah sholat di dua sisi siang, sholat wajib yang di siang hari, wazulafam minal lail, dan sholat wajib yang di malam hari. Kenapa? Karena semua perbuatan baik itu menjadikan sebab ampunan Allah terhadap dosa-dosa kita, perbuatan atau amal-amal salah. Ibunda Aisyah mendengar penjelasan ini, beliau kemudian bertanya, ya Rasulullah, ayat ini turun khusus buat sahabat itu saja atau untuk semua umatmu ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, ini ayat turun umum untuk semua umatku yang melakukan dosa. Makanya dari sababun nuzul dan penjelasan ayat ini, kita mengambil kesimpulan bahwa memperbanyak amal soleh, utamanya sholat 5 waktu, menjadikan sebab Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Dosa-dosa kecil itu akan habis, akan diampunkan Allah dengan kita melaksanakan banyak amal soleh, utamanya sholat 5 waktu. Misalnya tadi sholat subuh di masjid, alhamdulillah. Berangkat ke kantor, mata sempat jelalatan tuh di jalan. Ada yang bening-bening lewat, kita sempat tergoda, terlihat itu kan dosa. Nah, ketika kita melaksanakan sholat zuhur, maka sholat zuhur itu menjadi sebab dosa-dosa kita yang tadi di jalan itu diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menjaga sholat ini adalah hal yang sangat dianjurkan. Bahkan Nabi mengatakan, orang sholat 5 kali sehari itu bagaikan orang mandi 5 kali dalam sehari. Kira-kira kalau ada orang mandi di depan rumahnya ada sungai, lalu dia mandi 5 kali sehari, masih tersisa apa tidak kotoran pada tubuhnya? Pasti sudah bersih banget. Demikianlah analogi untuk sholat 5 waktu. Kita melaksanakan sholat asar, ini barusan menjadi sebab dihapusnya dosa-dosa kecil tadi setelah sholat zuhur. Kita mungkin setelah asar ini tadi sempat melakukan dosa kecil, nanti sholat maghrib menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan setelah sholat asar. Nah, makanya memperbanyak amal soleh itu adalah salah satu cara untuk kita mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Sayyiduna Ibnu Abbas pernah didatangi seorang muridnya, seorang anak muda yang curhat di hadapan beliau mengatakan, wahai guru kami, saya ini pernah melakukan dosa yang tidak kecil. Saya pernah jatuh cinta dulu dengan seorang wanita. Tapi ketika saya sampaikan keinginan untuk menikahinya, meminangnya, cintaku ditolak mentah-mentah. Aku kecewa, aku sedih, aku marah, campur baur rasanya.
antara sedih, kecewa, marah. Yang pernah diputus pasti merasakan ya. Wow, Masya Allah, hancur hatiku, ditolak mentah-mentah. Maka kemudian dia menyimpan dendam, emosi. Pada suatu hari dia merencanakan untuk membunuh wanita tersebut. Dan betul, akhirnya dilakukan. Kekasihnya itu dibunuh setelah cintanya ditolak. Namun setelah itu dia menyesal. Kasus ini tidak sampai ke pengadilan ya, tidak sampai ke pengadilan. Kalau sudah sampai ke pengadilan maka hukumnya jelas, kisos gitu ya. Tapi kasus ini dia rahasiakan, nggak ada orang yang tahu. Hingga kemudian setelah beberapa lama dia bertobat, menyadari kesalahannya, datang ke Ibnu Abbas. Ada tidak wahai guruku satu amalan yang dengannya aku berharap Allah akan mengampunkan perbuatan atau dosa yang pernah aku lakukan itu. Kata Sayyidina Ibnu Abbas, beliau balik bertanya, kamu masih punya orang tua tidak? Ada, saya punya orang tua di kampung. Kalau begitu pulanglah kamu, layani orang tuamu, muliakan ibumu, jangan pernah menyakiti hatinya, bahagiakan beliau hingga akhir hayatnya. Maka anak muda itu pun mengikuti perintah Ibnu Abbas, sang guru, dan pulang ke kampungnya melayani dan memuliakan orang tuanya hingga akhir hayat. Salah seorang murid Ibnu Abbas yang lain bertanya, wahai guru, itu kan dosanya sudah besar banget. Kenapa kok malah Anda perintahkan dia pulang kampung, mudik? Ya, saat itu belum ada PSBB ya, masih gampang mudik. Akhirnya dijelaskan oleh Ibnu Abbas, aku tidak melihat ada amalan yang lebih besar pahalanya di sisi Allah dan lebih besar efeknya dalam mengampunkan dosa-dosa seorang hamba kecuali dengan cara seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Di selain sholat 5 waktu, ada satu amalan lagi yang efeknya besar sekali dalam mengampunkan dosa. Apa itu? Memuliakan dan menservis orang tua dengan penuh kelembutan. Makanya walaupun tidak mudik tahun ini, jangan sampai lupa kita semua yang masih punya orang tua agar memastikan kondisi mereka baik-baik saja, dipenuhi kondisi dan keperluannya. Jangan pernah menyakiti hatinya. Kalau kemudian misalnya bisa bertemu, disempatkan, maka pastikan di sana kita memuliakan beliau. Lah bagaimana yang sudah dipanggil Allah, mungkin orang tuanya sudah almarhum, maka dengan cara memperbanyak doa dan bersedekah atas namanya. Nah, ini banyak sekali caranya untuk kita berbakti kepada orang tua kita. Intinya bahwa berbakti kepada orang tua adalah amalan yang amat-amat mulia, yang dengannya kita berharap Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Amalan yang lain misalnya sedekah. Sedekah itu dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dikatakan as-shadaqatu tamhul khotoya kama tudfi'un narul hatab. Kama tudfi'u al-ma'u an-nar. Sedekah itu menghapuskan dosa-dosa kita sebagaimana air mematikan api. Makanya kita kemarin selama bulan Ramadan dilatih untuk menjadi para dermawan. Ternyata sedekah itulah yang juga menjadi sebab dosa-dosa kita diampunkan. Bahkan kemarin ada tulisan di WA yang cukup ramai beredar di mana-mana, sempat viral. Bapak Ibu mungkin ada yang membaca. Kita ini di Indonesia kalau pakai hitung-hitungan logika medis dengan kondisi kegiatan walaupun katanya PSBB tapi tetap saja pasar ramai. Masjid-masjid juga masih banyak yang sholatnya tidak memperhatikan protap COVID. Tapi kenapa kurva penularan COVID selama bulan Ramadan itu tidak naik? Bahkan terkesan, bahkan di Jakarta yang paling merah kok malah kesannya agak turun. Padahal dilarang mudik. Ada yang menganalisa karena bisa jadi 95% di antara kita kemarin memperbanyak sedekah di bulan Ramadan.
Karena sedekah itu selain mengampunkan dosa juga apa? Menjadikan tolak bala. Makanya kita sempat khawatir, was-was, cemas. Bagaimana ini mengendalikan pergerakan manusia di Indonesia dalam kondisi wabah COVID yang sangat mengerikan. Kita diperlihatkan bagaimana Italia, diperlihatkan bagaimana Ekuador. Kayaknya kita akan jadi begitu juga nih kalau tidak dikendalikan pergerakan manusianya. Tapi alhamdulillah, walaupun pergerakan manusia tetap dinamis, tapi perkembangan COVID itu masih tetap terkendali di negara kita. Di antaranya bisa jadi memang adalah karena apa? Kita selama bulan Ramadan kemarin memperbanyak sedekah. Dan Nabi mengatakan bahwa apa? Sedekah itu menolak bala. Selain menjadi sebab ampunan, dia menjadikan sebab bala itu tertolak. Sehingga alhamdulillah kondisi kita sampai hari ini walaupun masih banyak yang kegiatannya di rumah, tapi penularan itu cukup bisa terkendali. Nah, ini diantara hikmah dari sodakoh atau sedekah. Di antara juga amal soleh yang menyebabkan kita diampunkan dosa adalah Nabi pernah mengatakan begini, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah kalian wahai para sahabatku, aku tunjukkan perbuatan yang dengannya Allah akan menghapuskan dosa, mengampunkan kita, dan mengangkat derajat. Para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, mau dong ya Rasulullah. Nabi mengatakan 3 perkara. Apa di antaranya? Beliau menjelaskan, isbaghul wudu'i alal makarih. Perbuatan yang menjadikan sebab kita diampunkan dosa. Yang pertama adalah, dalam hadis ini, menyempurnakan wudu. Walaupun dalam kondisi kita nggak suka terkena air. Misalnya musim dingin. Kalau di Indonesia mungkin rata-rata senang kena air. Tapi kalau di kondisi misalnya di Timur Tengah, di Eropa, pas musim dingin, kita betul-betul males kena air. Tapi dalam kondisi begitu, kok tetap kita sempurna wudhunya. Sampai ke siku, dilebihkan, di wajah juga betul-betul sempurna. Lah, ternyata di situ Allah mengampunkan dosa-dosa kita sebelumnya. Ini kadang dalam masalah wudhu, yang sering tertinggal atau tidak terbasuh itu bagian sini. Bapak Ibu mungkin bisa sambil memastikan nih, bagian kalau saya ditumbuh jenggot di sini ya. Jadi banyak yang wudhu cuma sampai di sini saja. Nah, batas dagu itu ternyata bukan di sini, tapi sampai ke batas dengan leher sini bawah. Jadi ketika wudhu, jempol ini diliwatkan di bawah. Nah, pastikan sini basah. Nah ya, dengan jempol di sini kena air. Ini jangan sampai terlewat saat wudhu. Karena apa? Dengan itu Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Yang kedua, wa kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Ya, tapi kan Pak Ustadz, sekarang kita lagi ibadah di rumah. Ya, kalaupun ibadah di rumah, kemarin-kemarin rutin ke masjid apa tidak? Kalau kemarin rutin ke masjid, hanya karena kemudian karena COVID kita kemudian sholat di rumah, insya Allah man safaro atau marido, tidaklah seorang hamba yang sakit atau dalam perjalanan, tapi biasanya dia sholat jamaah di masjid. Karena lagi sakit atau dalam perjalanan itu dia kemudian hanya bisa sholat sendirian di rumah. Maka tetap dia ditulis mendapat pahala apa? Mendapat pahala sholat berjamaah di masjid seperti biasanya. Baik. Dan masih banyak lagi amal-amal soleh yang mengangkat derajat kita dan menjadikan Allah mengampunkan dosa kita. Yang kedua, ini kita sampai jam 4.25 ya. Kirain sampai jam 5. Yang kedua, taubatan nasuha. Tobat yang murni, yang tulus, yang jujur kepada Allah. Jadi, kalau tadi amalan-amalan ibadah, amal soleh, menghapuskan dosa. Tapi syaratnya apa? Maju tuni batil kabair. Dosa-dosa yang kecil-kecil saja. Adapun dosa besar itu apa?
Imam Az-Zahabi dalam kitab namanya Al-Kabair menjelaskan dosa besar itu ada 70 sekian jumlahnya, banyak sekali. Termasuk berani kepada orang tua, meninggalkan sholat, dan yang lain-lain. Tapi ada dalam hadis Imam Bukhari, Nabi menjelaskan 7 dosa besar. Ini yang paling besar di antara yang besar. Apa? Syirik, menyekutukan Allah, mempraktekkan sihir, yang kedua. Kemudian memakan harta anak yatim, memakan harta riba, kemudian membunuh orang tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, lalu menuduh wanita baik-baik yang muslimah berbuat zina padahal dia menjaga kehormatannya. Yang ketujuh, lari dari medan perang. Ini 7 dosa besar yang membinasakan, menghancurkan amal-amal kita. Tapi walaupun seandainya naudzubillah, kalaulah ada di antara kita, kalaulah ada dulu gitu, pernah melakukan salah satu di antara 7 dosa besar ini, jangan pernah menganggap bahwa kita kehabisan ampunan dari Allah. Allah tidak pernah menutup pintu ampunan selama kita mau melakukan taubatan nasuha. Ya, tobat yang nasuha. Di dalam surat At-Tahrim Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah yang perintahkan kepada kita orang-orang beriman untuk taubatan nasuha. Makanya innallaha la yamillu hatta tumallu. Allah itu tidak pernah bosan mengampunkan dosa kita sampai kita bosan minta ampun kepadanya. Pak Ustadz, saya udah istighfar, tapi besok dosa lagi. Gimana atuh? Malu dong minta ampun lagi. Loh, kenapa malu minta ampun? Ketika berbuat dosa kita tidak malu. Kenapa pas minta ampun malu? Allah yang memberikan jaminan siapa yang berdosa, maka minta ampun Allah akan ampunkan. Kok besok dosa lagi? Minta ampun lagi. Besok dosa lagi, minta ampun lagi. Dan Allah terus akan mengampuni kita selagi kita masih mau minta ampun dan bertobat kepadanya. Kalau orang berbuat dosa, pernah berzina, membunuh pasangan zinanya, minum khamr, candu narkoba, berani sama orang tua, apakah masih ada kesempatan dia mendapat ampunan Allah dengan bertobat? Nah, disinilah ternyata Allah tidak pernah menutup pintu tobat. Bahkan di dalam surat Al-Buruj, Allah memberikan satu gambaran. Ayat 10 ya, Al-Buruj ayat 10. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang membakar, fatanu di situ diartikan dengan membakar. Membakar orang-orang mukmin dan mukminah. Ini tentang kisah Ashabul Ukhdud di surat Al-Buruj. Dulu ada raja zalim yang memerintahkan pasukannya membakar kaum mukmin. Dikatakan dalam tafsir itu sampai jumlah korbannya 20 ribuan orang. Mukmin dan mukminah dibakar hidup-hidup. Maka dalam ayat ini Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang membakar mukmin dan mukminah dengan jumlah sebesar itu, tsumma lam yatubu, lalu si pelaku itu tidak tobat, falahum adzabu jahannam, bagi dia azab neraka jahanam. Nah, pemahaman sebaliknya, kalau dia bertobat gimana? Dia membakar 20 ribu mukmin mukminah, lalu dia bertobat, apakah tetap masuk neraka jahanam? Disinilah kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Allah menunjukkan betapa besar dosa para pembunuh kaum mukmin, tapi di waktu yang sama Allah masih menawarkan sisipan tawaran taubat kepada si pelaku. Jadi seandainya para pembakar mukmin mukminah itu mau bertobat kepada Allah, maka dia tidak akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dia akan diampunkan oleh Allah kalau mau bertobat. Membunuh 20 ribu orang mukmin mukminah, dia tobat, Allah ampunkan semua kesalahannya. Nah, kalau kita insya Allah, saya husnudzon, belum ada yang pernah membunuh orang, paling-paling membunuh nyamuk, membunuh cicak malah dapat pahala, membunuh ular dapat pahala. Kalaulah di masa lalu pernah punya dosa besar, maka mari
minta ampun kepada Allah dengan jujur. Syaratnya apa? Syaratnya menyesal. Yang pertama. Yang kedua, jangan dibuka kepada manusia karena ini aib. Dosa besar itu sudah jadikan rahasia kita dengan Allah, jangan diceritakan ke siapa-siapa. Kita menyesal, simpan baik-baik, jangan diceritakan. Kita istighfar, minta ampun kepada Allah dan berjanji tidak akan mengulang lagi di masa depan. Insya Allah dengan begitu Allah akan ampunkan dosa-dosa kita walaupun dulunya pernah melakukan dosa besar. Ya. Tapi kalau dosa kok malah diceritakan, lah ini peluang ampunannya agak kecil nih. Ya, makanya kalau misalnya kita mau curhat kepada seorang yang dianggap berilmu tentang suatu masalah, kalau memang itu adalah aib, gunakan kata ganti orang ketiga, jangan langsung saya pernah begini. Gunakan apa? Kalau ada orang pernah begini. Dalam rangka apa? Menutup aib kita. Walaupun lama-lama mungkin orang yang kita ceritakan masalah itu akan bisa menangkap, ini kayaknya kamu sendiri ini yang mengalami itu. Nah, tapi jangan kita kemudian langsung mengatakan saya, ini dalam rangka menutup aib dan dosa-dosa masa lalu. Yang terakhir, agar Allah mengampunkan dosa adalah dengan cara apa? Sabar menerima musibah. Sabar menerima takdir yang tidak mengenakkan. Nabi bersabda di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin hatta syaukah allati tusyakuha illa kafarallahu biha an khotoya. Tidaklah seorang muslim yang ditimpa rasa lelah, sakit, capek, sedih, gelisah, gundah, bahkan ada duri yang menusuk badannya, kecuali dengan itu, asalkan dia bersabar, Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Makanya kalau kita misalnya pernah kehilangan dompet, ucapkan alhamdulillah apa innalillah kira-kira. Ya, innalillah, tapi juga alhamdulillah, yang hilang cuma dompet, ATM-nya enggak gitu ya. Kita misalnya pernah kehilangan uang, ucapkan alhamdulillah apa innalillah. Innalillah, alhamdulillah, yang hilang uang saja, tapi badan tetap utuh. Dalam kondisi begitu, agar kita tetap bisa menjaga kestabilan emosi dan bersabar, maka ingatlah masih lebih banyak nikmat Allah yang menempel daripada nikmat Allah yang mungkin tercabut. Ketika kita bisa sabar, disitulah Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Sebagaimana kita hampir 2 bulan ini sabar di rumah saja, tidak mudik, tidak jalan-jalan ke tempat wisata, walaupun harusnya kita, Masya Allah kalau lebaran kemana-mana. Tapi kesabaran kita menerima pandemi ini, kesabaran kita bersabar di rumah ini, dalam rangka apa? Mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, hadis dari Imam Bukhari, Nabi bersabda, laisa min ahadin yaqa'u ta'un. Tidaklah seorang mukmin yang mengalami masa wabah, fayamkuthu fi baladihi sabiron muhtasiban. Lalu dia tetap sabar di kampungnya, di kompleknya, di rumahnya, tidak mudik, tidak berkeliaran kemana-mana. Dia tetap sabar di situ. Dan muhtasiban, mengharap ridhonya Allah. Dia di rumah itu sambil mengharap semoga Allah dapat memberikan pahala. Diikuti dengan yang ketiga, ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah. Keyakinan yang kuat tentang takdir, tidak ada yang menimpanya kecuali yang Allah takdirkan untuknya. Sabar, berharap pahala, dan meyakini tentang takdir. Apa yang Allah berikan? Illa a'tahullahu misla ajri syahid. Allah akan berikan pahala seperti orang mati syahid. Walaupun nggak mati, cuman sabarnya di rumah, itu menyebabkan dia diberikan Allah pahala seperti orang mati syahid. Orang mati syahid itu dikatakan di dalam hadis, semua dosanya diampunkan. Al-qatlu fi sabilillah yukaffiru kulla syai'in
ila dain. Orang yang syahid di medan jihad karena mencari ridho Allah diampunkan segala dosa kecuali hutangnya. Kalau hutang tidak ya. Maka insya Allah sabarnya kita di rumah dalam rangka juga mengharap semoga dengan ini Allah ampunkan segala dosa kita. Baik, 3 inilah barangkali yang mari kita kejar. 1, memperbanyak amal soleh. 2, melakukan taubat nasuha, istighfar sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, selalu berlatih sabar di tengah musibah. Semoga Allah karuniakan kita ampunan yang terbaik, kelak semuanya dimuliakan Allah, langsung masuk ke dalam surga bersama dengan keluarga besar kita, dan di tengah-tengah kita ada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum kepada kita semua. Ini saja barangkali Bapak Ibu yang bisa disampaikan, semoga bisa menjadikan kita semakin semangat mengejar ampunan, semakin yakin kepada karunia Allah, dan kita semakin bersabar walaupun berada di tengah wabah COVID-19. Hatur nuhun, jazakumullah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.